Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang mudahkan kita untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini sehingga bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Malam hari ini kita akan bahas topik yang berjudul canda dan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat bab dalam Kitabul Adab, bab tabassum wad dhahik, bab tentang senyum dan tawa. Dan dalam bab tersebut beliau membawakan hadis-hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan beliau juga tertawa. Sebelum kita menyebutkan hadis-hadis tentang bagaimana canda dan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa adab yang harus kita ketahui tentang masalah bercanda dan tertawa. Yang pertama, yang paling utama itu seorang tidak boleh bercanda dengan kedustaan. Ya, karena ada ancaman khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun. Ya, celaka bagi seorang ya yang dia berbicara kepada orang lain, fayakdzib liyudhika bihin nas, kemudian dia berdusta agar orang-orang tertawa. Wailun lahu tsumma wailun lahu, celaka orang ini, celaka orang ini. Ya, dia berbicara, dia berbohong, ya, dia bercanda supaya orang-orang tertawa, tapi ceritanya tersebut dia hanya buat-buat, bohong, tidak pernah terjadi, ya, hanya karangannya. Maka ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Oleh karenanya Rasulullah SAW memuji orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kata Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'i wa in kana muhiqqan." Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Kata Nabi, aku menjamin istana di bagian pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar, dan aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang jujur meskipun dia meninggalkan kedustaan, meskipun dia hanya bercanda. Dan aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang berindah akhlaknya. Di sini jaminan bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda, Allah akan berikan kepada dia istana di tengah surga. Oleh karenanya kita seorang muslim al-mu'min la yakdzib, seorang mukmin tidak berdusta, bahkan dalam kata-katanya pun dia tidak boleh berdusta. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang adab yang pertama yang paling penting. Jangan sampai kita terjerumus dalam dusta meskipun hanya bercanda, ya. Karena itu terlarang dan hukumnya adalah haram. Oleh karenanya Nabi SAW dalam sebagian candaan beliau tetap jujur. Beliau bercanda, beliau tertawa, tapi beliau tidak berdusta. Sebagai contoh, ada seorang wanita tua yang datang kepada Nabi SAW minta didoakan agar masuk surga. Maka kata Nabi SAW, "Innal jannata la yadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek tua. Maka nenek ini pun sedih, ya. Maka Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya semua yang masuk surga pasti akan mudah kembali, ya. Rasulullah tidak bercanda. Memang di surga tidak ada apa? Tidak ada nenek-nenek. Nenek pasti mudah kembali kalau masuk surga. Rasulullah SAW tidak bercanda. Sama seperti saya katakan, di Sulawesi Selatan kalau orang asli nggak ada kakek-kakek. Kemana kakek-kakeknya pergi ke ustaz? Enggak, semuanya dibilang nenek-nenek. Nenek laki-laki, nenek perempuan. Itu pun jujur, tidak bohong. Contoh, suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta untuk diberi tunggangan, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi minta untuk diberi tunggangan, mungkin untuk berjihad atau yang lainnya. Karena kalau berjihad butuh tunggangan. Ihmilni ya Rasulullah, berikan aku tunggangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni hamiluka ala waladin aqah.
saya akan berikan kepada engkau tunggangan anak onta. Kamu dapat tunggangan? Ada, tapi anak onta. Maka dia protes, ya Rasulullah, ma asna'u bi waladin naqah. Ya Rasulullah, gimana saya menunggangi sementara itu anak onta? Maka Rasulullah SAW berkata, wa hal talidul ibila illa nuh. Bukankah onta besar juga anak onta? Apakah ada onta keluar tanpa ibu? Ya. Ya, semua onta mau sudah tua tetap saja dia anak onta yang lain, tetap dia anak ibunya. Ini juga canda Nabi SAW, namun beliau tidak berdusta. Jadi ini kaidah yang pertama, bahwasanya canda diperbolehkan, tawa diperbolehkan, tapi tidak boleh dengan dusta. Kemudian yang kedua, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bercanda diperbolehkan, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Semua yang berlebih-lebihan tentunya dilarang, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ya sering bercanda, sering tersenyum, sering tertawa, tapi tidak berlebih-lebihan. Ya. Tidak diriwayatkan Nabi SAW tertawa sampai terbahak-bahak, tidak pernah. Jadi namanya tabassum, ada namanya dhahik, ada namanya qahqahah. Tabassum yaitu seorang tersenyum sampai kelihatan misalnya gigi serinya atau gigi taringnya. Kalau dhahik, tertawa lebih daripada itu, ya. Mungkin ada sedikit suara, ya, tetapi tidak didengar oleh orang dekatnya. Tapi kalau qahqahah itu terbahak-bahak. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banter diriwayatkan Nabi tertawa hatta badat nawajiduhu. Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi apa? Gigi apa namanya? Ya, gigi geraham beliau. Menunjukkan beliau tertawa namun tidak sampai terbahak-bahak. Kemudian juga tidak boleh kehidupan seorang selalu tertawa dan tertawa dan tertawa. Karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut, ya. Kata Rasulullah SAW, la tuksirud dhahik, janganlah kalian memperbanyak tertawa. Kenapa? Fa inna dhahik yumitul qalb, karena kebanyakan tertawa bisa mematikan hati, ya. Seorang tidak boleh juga kehidupannya tertawa dan tertawa. Kita iringi keseriusan kita dengan sedikit canda agar kita juga tidak tegang, tidak stres, ya. Dengan sedikit canda membuat kita akan bergairah kembali, semangat lagi dalam beraktivitas. Tapi jangan sampai seorang kesehariannya tertawa dan tertawa dan tertawa, maka akan hilang haibahnya, akan hilang karismatiknya. Kalau dia menjadi pemimpin dia tidak akan dihormati. Kalau dia menjadi pemberi nasihat tidak akan dihormati. Kenapa? Karena terlalu banyak tertawa dan itu menyelisihi adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuatu yang berlebihan semuanya tidak baik. Tapi kalau sering-sering kadang-kadang maka itu baik. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mereka juga tertawa. Ya. Mereka juga tertawa. Ya. Sebagian dalam hadis dari Simak bin Harb, dia berkata, "Qultu li Jabir bin Samurah." Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apakah engkau sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama beliau? Kata Jabir bin Samurah, "Na'am, katsiran." Iya, saya sering duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana la yaqumu min sallahu alladhi yusalli fihi as-subha hatta tatlu asy-syamsu. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau setelah salat subuh beliau duduk di tempat beliau salat, kemudian beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Fa idza tala'at qama. Kalau sudah terbit matahari beliau pun berdiri. Wa kanu yatahaddatsuna. Ternyata para sahabat lagi ngobrol-ngobrol di masjid. Fayakhuduna fi amril jahiliyah fayathakun. Para sahabat ngobrol di masjid, mereka cerita tentang zaman jahiliyah dahulu, ingat masa lalu yang kelam, mereka tertawa-tertawa. Mungkin kamu dulu begini, dulu maka ini mungkin gitu. Kadang-kadang sebagian kita sudah hijrah kemudian cerita tentang apa? Cerita tentang masa lalu. Sehingga para sahabat tertawa. Fayathakun, mereka tertawa dan Nabi lihat, Nabi tidak menegur. Wa tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi hanya tersenyum melihat para sahabat tertawa, ya. Oleh karenanya ini menunjukkan para sahabat mereka juga tertawa, ya. Tapi bukan suatu yang berlebih-lebihan dan selalu keseringan, tidak. Waqila li Ibnu Umar, dikatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hal kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yathaqun? Apakah para sahabat dahulu mereka tertawa? Qala na'am. Kata Ibnu Umar, iya mereka tertawa. Wal imanu wallahi athbatu fi qulubihim minal jibali rawasiyah.
dan sungguhnya iman di dalam hati mereka lebih kokoh daripada gunung yang tinggi, ya. Artinya tatkala mereka tertawa bukan mereka tidak punya iman, ya. Seorang tertawa tidak berarti bahwasanya imannya lemah, tidak. Sahabat mereka tertawa dan ada waktunya mereka menangis, ada waktunya mereka bercanda, ada waktunya mereka tersentuh tatkala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asalnya tawa dan canda tidak jadi masalah, yang penting tidak berlebih-lebihan. Allah yang buat kita tertawa, selama sebab tertawa tersebut perkara yang boleh dan baik, maka tidak mengapa. Allah berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang buat tertawa dan dialah Allah yang juga membuat menangis, ya. Tawa dan tangisan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama sebab tertawa tersebut adalah perkara yang baik, ya, dan ada sebabnya, ya, maka tidak mengapa. Kalau ada perkara yang lucu, ya kita tertawa, ya. Kalau tidak ada perkara yang lucu, jangan tertawa. Nanti disangka orang gila. Ini tidak ada apa-apa, ketawa ke TV terus, ya. Tidak, ini orang gila, ya. Jadi kalau ada perkara yang lucu, kita senyum, kita tertawa sebagaimana para sahabat mereka juga tertawa radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala disifati dalam hadis-hadis yang sahih juga tertawa. Allah juga tertawa. Contohnya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar." Allah tertawa melihat dua orang lelaki yang satu membunuh yang lain, ternyata dua-duanya masuk surga. Yadkhulanil jannah, dua-duanya masuk surga. Padahal satu membunuh yang lainnya. Bagaimana ceritanya? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Thumma yatubullahu 'alal qatil fayustashhad. Jadi dua orang ini bertemu, satunya kafir, satunya muslim. Kemudian yang muslim berperang karena Allah Subhanahu wa taala, dia pun terbunuh oleh sang kafir. Masuklah dia surga. Ternyata yang bunuh ini kemudian dapat hidayah. Kemudian dia akhirnya juga terbunuh dalam jihad fisabilillah. Maka Allah tertawa melihat dua orang ini. Bagaimana kalau mereka bertemu nanti di akhirat? Ente juga masuk surga. Ente dulu bunuh saya, kok bisa masuk surga? Gimana ceritanya? Mungkin dia akan cerita. Gini ceritanya loh. Kamu jangan seudon sama saya. Dua orang ini bisa masuk surga. Dan itu banyak terjadi zaman sahabat. Waktu tatkala terjadi perang Uhud, ya, Rasulullah SAW sampai berkata, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-Islam. Bagi waktu Nabi terluka dalam perang Uhud, Nabi sempat berkata, bagaimana suatu kaum beruntung kaum tersebut melukai Nabi mereka, padahal Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Ya. Nabi juga pernah mendoakan sebagian orang doa kecelakaan, ya. Maka Allah negur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Bukan urusanmu wahai Muhammad masalah hidayah. Apakah mereka Allah jadikan mereka bertobat ataukah Allah akan mengadab mereka, maka bukan urusan, ya. Dan benar banyak orang-orang yang ikut perang Uhud, Khalid bin Walid, Sufyan bin Abu Sufyan, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, yang tadinya menyerang kaum muslimin bahkan membunuh kaum muslimin, akhirnya mereka masuk Islam dan banyak di antara mereka akhirnya mati syahid setelah itu, ya. Oleh karena dalam hadis yang lain, ya, Abu Razin Al-Uqaili berkata, "Qultu ya Rasulullah, awayat hakur Rabbu?" Ya Rasulullah, apakah Allah tertawa? Kata Nabi, "Na'am." Dia Allah tertawa. Qultu, maka Abu Razin Al-Uqaili mengomentari, "Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan." Kalau Rabb kita tertawa, kita tidak akan kehilangan kebaikan darinya. Ya, kalau Rabb kita marah terus bahaya. Tapi Rabb kita juga bisa marah dan juga bisa tertawa. Bisa ridha, bisa juga murka. Kalau sementara Rabb kita masih tertawa, punya sifat tertawa, berarti kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Rabb yang demikian sifatnya. Di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa dan juga Nabi SAW tertawa, hadis dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Dalam hadis yang panjang, saya bacakan hadisnya, dan Nabi juga akhirnya tertawa gara-gara meriwayatkan hadis ini. Dari Anas bin Malik, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, akhiru man yadkhulul jannata rajulun fa huwa yamshi marratan wa yaqbu marratan. Orang yang paling terakhir masuk surga adalah seorang lelaki, dia baru keluar dari neraka jahanam. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur. Wa tasfa'uhu an-naru marratan. Terkadang dia masih terkena hantaman neraka jahanam.
Fa idza ma jawazaha, tatkala dia berusaha keluar dari neraka jahanam, dia berjalan kemudian tersungkur, berjalan lagi tersungkur, terkadang terkena hantaman neraka jahanam. Tatkala dia berhasil melewati neraka jahanam, iltafata ilaiha, kemudian dia balik menengok neraka jahanam. Faqala, kemudian dia memuji Allah, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Kata dia, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka jahanam. Sungguh Allah telah memberikan aku pemberian yang tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang dari zaman dulu sampai zaman terakhir. Jadi dia merasa dia mendapatkan nikmat yang luar biasa. Ya karena neraka jahanam ribuan tahun tahu-tahu selamat itu kan luar biasa. Dia merasa nikmat tersebut tidak pernah diberikan kepada siapapun dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat yang dia rasa. Maka dia mengatakan laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Allah tidak pernah berikan nikmat yang Allah berikan kepadaku kepada seorang pun dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ceritain, faturfa'u lahu syajaratun. Tiba-tiba dinampakkan baginya sebuah pohon. Fayaqul, maka dia minta kepada Allah, ya Rabbi, adnini min hadhihi syajarah fala astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha. Ya Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon tersebut agar aku bisa bernaung di bawah pohon tersebut dan agar aku bisa minum dari air yang ada di pohon tersebut. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berkata, ya ibn Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Wahai anak Adam, kalau saya kabulkan permintaanmu, saya dekatkan engkau kepada pohon tersebut, nanti kau minta lagi. Kata dia, la ya Rabb, saya tidak akan minta lagi, ini saja saya minta. Fa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha. Maka kemudian dia berjanji, saya tidak akan minta lagi selain ini, ya Rabbku, ya Allah. Wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Tapi Allah memberi uzur kepada hambanya ini. Kenapa dia melihat sesuatu yang dia tidak bersabar untuk merasakan kenikmatan tersebut. Maka Allah pun mendekatkan hamba ini kepada pohon tersebut. Lantas hamba ini pun yang baru keluar dari neraka jahanam kemudian bernaung di bawah naungan pohon tersebut. Lantas dia minum dari air yang ada di pohon tersebut. Tsumma turfa'u lahu syajaratan hi ahsanu minal ula. Tiba-tiba dia diperlihatkan lagi pohon yang lebih bagus daripada yang pertama. Maka dia berkata, ya Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon tersebut agar aku bisa minum dari airnya dan aku bisa bernaung di bawah naungannya. Aku tidak akan minta lagi selain ini. Ini terakhir. Terakhir yang kedua kan. Terakhir pertama udah lewat. Sudah janji padahal dia tidak kuat. Maka Allah berkata, wahai anak Adam, bukankah kau telah berjanji kepadaku, kau tidak akan minta selain pohon yang pertama? Kata Allah, bisa jadi kalau aku dekatkan engkau kepada pohon ini, nanti kau minta lagi yang lain. Maka fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghairah. Dia berjanji, ya Allah, ini yang terakhir. Saya enggak akan minta lagi. Allah kasih udzur sama dia karena hambanya telah melihat sesuatu yang dia tidak bisa bersabar untuk merasakannya. Maka Allah mendekatkan dia kepada pohon yang kedua. Lantas dia pun bernaung di bawah pohon yang kedua tersebut dan dia minum dari air yang ada di pohon tersebut. Tsumma turfa'u lahu syajaratun inda babil jannah. Tiba-tiba dinampakkan lagi pohon yang lain, pohon ketiga, posisinya dekat pintu surga. Posisinya dekat pintu surga. Lebih bagus daripada pohon pertama dan pohon kedua. Maka dia berkata, ya Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon yang ketiga ini. Aku ingin bernaung di bawah naungannya dan aku akan minum dari airnya. Aku tidak akan minta selain yang ini. Terakhir. Kata Allah, wahai anak Adam, bukankah kau telah berjanji kepada aku tidak minta selainnya? Kata dia, bala ya Rabbi. Ya, saya tahu saya telah berjanji ya Allah. Tapi ini yang terakhir ya Allah. La as'aluka ghairaha. Ini yang terakhir. Maka Allah memberi uzur kepada hamba ini karena dia tidak sabar melihat apa yang dia lihat. Maka Allah dekatkan hamba ini kepada pohon yang ketiga. Fa idza adnahu minha, tatkala sang hamba sudah berada dekat pohon yang ketiga, sudah di pintu surga, fayasma'u aswata ahli jannah. Maka dia dengar suara penghuni surga dari luar. Ngapain ini? Dia dengar. Maka dia minta lagi. Ya Rabbi adkhilniha, ya Allah masukkan aku dalam surga. Gimana? Cuma di pintu saja? Ini dengar suara bidadari, dengar suara ketawa-ketawa, dengar suara macam-macam ya. Kata dia, masukkan aku dalam surga ya Allah. Allah berkata, wahai anak Adam,
ma yasrini minka ayurdika an utiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Wahai anak Adam, apa yang buat kau puas tidak minta lagi? Dari pertama minta, kedua minta, ketiga minta, janji terus. Apa yang buat kau terputus supaya tidak minta-minta lagi? Apakah kau ridho kalau aku akan berikan kepada engkau dunia dan yang semisalnya, 2 kali lipat dunia? Orang ini berkata, ya Rabbi, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, Anda mengejek saya padahal Anda adalah Tuhan. Jadi dia tidak kebayang masa dia dikasih dunia, baru keluar dari neraka jahanam, tahu-tahu dikasih apa? Dunia dan yang semisalnya, berarti 2 kali lipat dunia. Maka dia ragu, dia mengatakan, ya Rabb, ya Tuhan, kau ngejek saya padahal kamu Tuhan, tidak pantas Tuhan ngejek ini. Intinya gitulah. Atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Kau ngejek saya padahal engkau adalah Tuhan, ya Allah. Maka fadhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud waktu menyampaikan hadis ini, beliau pun tertawa. Maka dia berkata, ala tas'aluni mimma adhak? Maka dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa saya tertawa? Sebab saya tertawa. Maka mereka bertanya, mimma tadhak? Kenapa engkau tertawa? Kata Ibnu Mas'ud, hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah waktu Nabi menyampaikan hadis ini, beliau tertawa. Faqalu mimma tadhaku ya Rasulullah? Lantas para sahabat bertanya, apa yang buat Anda tertawa hai Rasulullah? Kata Rasulullah, min dhahki rabbil alamin. Karena Allah tertawa tatkala mendengar sang hamba berkata, kau ngejek aku ya Allah padahal engkau adalah Tuhan. Allah tertawa. Maka Allah berkata, inni la astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadir. Aku tidak pernah mengejek engkau wahai sang hamba, tetapi aku maha kuasa atas segala sesuatu yang aku kehendaki. Di sini dijelaskan Allah tertawa, Nabi Muhammad SAW tertawa, Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis juga tertawa. Baik, jadi para anbiya juga mereka tertawa. Nabi SAW juga tertawa, dari hadis-hadis tadi disebutkan dia tertawa. Sebelumnya dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana Nabi Sulaiman juga tertawa. Dalam surat An-Naml kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Sulaiman, hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha. Tatkala Nabi Sulaiman suatu hari berjalan dengan pasukannya. Nabi Sulaiman mungkin naik kuda atau mungkin naik awan, terbang di atas awan dengan pasukannya rame-rame. Tiba-tiba hatta idza atau ala wadi naml. Kemudian mereka melewati suatu lembah semut. Di situ banyak rumah semut di lembah tersebut. Tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar seekor semut berbicara kepada kaum semut. Kata semut tersebut, qalat namlatun. Semut tersebut berkata, ya ayuhan namlu, wahai para semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuklah kalian dalam rumah-rumah kalian. Sebagian ulama mengatakan, lihat, semut ini menggunakan bahasa Arab yang fasih, ya. Dia menggunakan kaidah-kaidah usul fikih, dia menggunakan alif lam. Masuk dalam An-Naml, ya ayuhan namlu, alif lam tersebut menunjukkan umum, mencakup seluruh jenis semut. Seakan-akan dia berkata, wahai yang merasa semut seluruhnya tanpa terkecuali. Kalau kita artikan dalam bahasa Arab, wahai kalian semut seluruhnya tanpa terkecuali, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian. Luar biasa. Wa hum la yash'urun, dan mereka dalam kondisi tidak sadar menginjak kalian. Waktu Nabi Sulaiman mendengar semut ini berbicara, fatabassama dhahikan min qawliha, maka dia pun tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut tersebut. Kenapa menakjubkan? Jadi Sulaiman ini luar biasa ya. Jarak dia dengan semut kan jauh ya. Minimal Nabi Sulaiman jalan kaki, dan tidak mungkin jalan kaki, dia raja. Dia pasti naik kuda. Jarak kuda, kalau naik kuda mungkin 1,5 meter tinggi, semutnya jauh sekali. Semutnya ngomong, Nabi Sulaiman apa? Dengar. Kita semut di sini lewat, mungkin maki-maki ini orang bau, ya, kita nggak dengar. Kita nggak dengar. Ini semut jauh, Nabi Sulaiman bisa dengar. Kemudian yang menakjubkan apa yang dibicarakan oleh semut tersebut. Semut tersebut memperingatkan bagaimana dia perhatian terhadap kaumnya. Dia memikirkan keselamatan apa? Kaumnya. Maka dia beri peringatan. Semut ini memberi peringatan kepada kaumnya. Dia mengatakan, wahai kalian semut sekalian tanpa terkecuali, masuklah di rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman. Ternyata semut ini kenal Sulaiman. Dia sebut namanya. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman. Masya Allah, ini semut kenal saya. Wajunuduh, dan pasukan-pasukannya. Dia tahu Sulaiman bosnya dan pasukannya semua anak buah siapa? Sulaiman alaihissalam.
Kemudian dia kasih udzur sama Sulaiman, wa hum la yash'urun, seakan-akan semut tersebut berkata, kalau kalian keinjak Sulaiman, salah kalian sendiri. Sulaiman enggak tahu ada kalian di sini. Nabi Sulaiman tertawa melihat apa? Tingkah laku semut tersebut ya. Ini dalil bahwasanya para anbiya juga mereka tertawa kalau ada hal yang memang lucu. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan di mana Nabi SAW tertawa, baik dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim atau yang lainnya. Di antaranya dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis Abu Dzar. Kata Rasulullah SAW, "Inni la a'lamu akhiru ahli jannati dukhulan wa akhiru ahli nari khurujan minha." Sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga dan dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Jadi semua orang sudah mau keluar dari neraka. Kita kan punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selama orang tidak kafir, kalau dia masuk neraka, dia akan disiksa, ada saatnya dia keluar dari neraka jahanam. Entah setelah ribuan tahun, entah setelah jutaan tahun, pokoknya ada suatu hari dia akan keluar dari neraka jahanam. Kalau sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua orang sudah keluar dari neraka, tinggal dia yang terakhir ini. Dia keluar dari neraka jahanam dan dia yang paling terakhir masuk surga. Kata Nabi SAW, "Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah." Orang ini dihadapkan pada hari kiamat kelak, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat, "I'ridu alaihi sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha." Kata Allah, tunjukkan kepada dia dosa-dosa kecilnya. Dalam catatan amalnya, tunjukkan wahai para malaikat dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Dosa-dosa besarnya simpan dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu tunjukkan. Fatu'radu alaihi sigharu dzunubihi, kemudian ditampakkanlah dosa-dosa kecilnya. Maka ditanya kepada dia, "Amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza?" Bukankah kau pernah begini pada hari ini, begini di tempat ini? Bukankah kau pernah begini dan begini? Maka dia mengaku seluruhnya. Kata dia, "Na'am, benar." La yastati'u an yunkir wa huwa musfiqun min kibari dzunubihi. Dia tidak bisa mengingkari. Waduh, kata dia, ini semua harus ngaku. Belum ada yang besar-besar belum ditunjukkan. Dia ketakutan. Ini yang kecil-kecil saja dia sudah tidak bisa ingkari. Dia mengakui. Padahal belum yang ditambahkan apa yang dosa-dosa besarnya. Dia ketakutan. Kata Nabi, dia pun ketakutan kalau sampai dosa-dosa besarnya ditampakkan pula. Fa yuqalu lahu, tiba-tiba dikatakan kepada dia, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Ketahuilah dosa-dosa kecil tadi yang telah kau lakukan, yang tadi dinampakkan, semuanya dirubah menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia berkata, qad amiltu asya'a la araha hahuna. Ya Allah, saya punya dosa-dosa lain kok belum saya lihat di sini. Tadi dia ketakutan, sekarang dia ingin apa? Ditampakkan, karena dia tahu dosa-dosanya dirubah menjadi apa? Kebaikan. Lucu atau tidak? Kalau yang tidak lucu, yang tidak ketawa tidak paham. Maka kata Abu Dzar, dhahika wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Sungguh aku melihat Nabi waktu menyampaikan hadis ini, beliau tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Ya, jadi orang ini tadinya Nabi melihat dia, Nabi ceritakan dia ketakutan jangan sampai dibongkar dosa-dosa besarnya. Tatkala dia tahu dosa-dosa kecilnya dirubah menjadi kebaikan, dia bilang, ya Allah, masih ada dosa-dosaku yang lain kok belum diperlihatkan. Sekarang baru tertawa. Baik. Ada hadis yang lain, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di sini juga disebutkan Nabi tertawa. Bagaimana kisahnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yauman yuhaddits. Suatu hari Rasulullah sallallahu menyampaikan suatu hadis, wa indahu rajulun min ahli al-badiyah. Ternyata di sisi Nabi ada seorang Arab Badui. Arab Badui bahasa Arabnya A'rabi. Apa? A'rabi. Itu artinya Arab Badui. Kalau Arabi itu bukan Arab Badui. Arab Badui apa? A'rabi. Makanya kalau Anda dibilang, "Oh, kamu kayak orang Arab," jangan senang ya. Kalau ente kayak orang A'rabi berarti ente orang Arab Badui. Nabi berkata, anna rajulan min ahli jannati ista'dzana rabbahu fi zara. Kata Nabi, ada seorang lelaki penghuni surga, waktu di surga dia minta izin kepada Allah agar bisa bercocok tanam. Sudah di surga masih ingin apa? Bercocok tanam. Faqala lahu, maka Allah berkata kepadanya, alasta fi ma syi'ta? Bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Kok minta bercocok tanam? Minta apa saja dikabulkan? Kau minta bercocok tanam?
Dia ingin nostalgia mungkin. Maka orang yang berkata, "Bala, tentu saya tahu ya Allah, saya minta apa saja pasti dikabulkan. Walakinni uhibbu an azra, tetapi saya ingin bercocok tanam di surga." Allah kabulkan. Kata Nabi SAW, fabadara tarfa nabatuhu wasiwa'u wasihsaduhu. Maka Allah kasih dia bibit, kemudian dia tanam bibit tersebut, langsung tumbuh dan panen. Sebelum dia kedipkan mata langsung sudah apa? Tumbuh dan panen. Fakana amthalal jibal, maka kemudian sebesar gunung hasil panennya. Allah berkata, "Dunaka ya ibna Adam, ambil fa innahu la yushbi'uka syai'." Kau tidak akan pernah kenyang ya. Kau apa saja yang kau tanam akan terus kau ingin berkeinginan terus ya. Maka faqala al-a'rabi, maka orang Arab Badui ini komentar waktu mendengar Nabi bercerita. Kata orang Arab Badui tersebut, "Wallahi la tajiduhu illa Quraisyan aw ansariyan fa innahum ashabuz zara'." Kata dia, demi Allah, itu laki-laki yang minta bercocok tanam itu pasti orang Quraisy atau orang Ansari ya. Karena mereka lah tukang kebun. Wa amma nahnu falasna bi ashabi zara', adapun kami bukan tukang kebun. Fa dhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa mendengar komentar orang Arab Badui. Jadi kalau ente nanti di surga, kalau anda masuk surga, anda dengar ada orang bilang, "Ya Allah, berikan saya gudeg," itu pasti orang Jogja itu. Kan minta apa saja bisa. Kenapa minta gudeg? Bidadari ada ini ada. Kenapa minta gudeg? Pingin ya Allah. Berarti itu orang apa? Orang Jogja. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud rahimahullahu dalam sunannya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, qadima Rasulullah sallallahu min ghazwati Tabuk aw Hunain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pulang dari perang Tabuk atau perang Hunain ya. Intinya Rasulullah sallallahu masuk ke rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada boneka-bonekanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada mainan-mainan Aisyah. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ma hadza ya Aisyah tu?" Ini apa? Mainan apa ini? Ini apa wahai Aisyah? Qalat banati, ini putri-putriku, kata Aisyah. Jadi Aisyah punya apa? Mainan, boneka-boneka. Ara bainahunna farasan lahu janahan min riqa. Faqala ma hadha alladhi ara wastahunna. Ya. Kemudian wara'a, Nabi tiba-tiba melihat di antara boneka-boneka Aisyah tersebut ada boneka kuda. Ya. Di tengah-tengah boneka-boneka perempuan-perempuan tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hadzal ladzi ara wasatahunna?" Ini apa yang di tengah-tengah putri-putrimu? Qalat farasun. Kata Aisyah, ini kuda. Nabi bertanya lagi, "Wa mal ladzi alaihi?" Ada apa di atas kuda tersebut? Qalat janahan. Di atasnya ada dua sayap. Kuda ini punya dua sayap. Nabi bertanya lagi, "Farasun lahu janahan?" Apa ada kuda punya dua sayap? Aisyah berkata, "Amma sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnihah?" Tidakkah kau pernah dengar wahai Rasulullah bahwasanya Nabi Sulaiman kudanya bersayap? Qalat, Aisyah berkata, fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa waktu Aisyah bilang kudanya Sulaiman punya apa? Sayap. Hatta raaitu nawajidahu, sampai aku melihat gigi geraham beliau waktu tertawa. Jadi dijadikan dalil bahwasanya anak-anak boleh bermain-main. Hukum asalnya semua patung, semua gambar yang berisi gambar makhluk hidup, ya, hewan maupun manusia, maka dilarang. Kecuali untuk anak-anak tidak dipermasalahkan, ya. Karena Nabi tidak mengingkari Aisyah waktu membuat boneka-boneka putri-putri, bahkan boneka kuda tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa kita memberikan anak-anak main-mainan, ya, selama ada manfaatnya untuk mereka bermain-main. Baik, masih ada waktu, kita satu hadis lagi, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Atat Salma maulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau imra'atun Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah." Ada seorang wanita bernama Salma, istrinya Abu Rafi'. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasta'dzinuhu, minta izin untuk bertanya tentang Abu Rafi'. Qad darabaha. Ternyata suaminya Abu Rafi' telah mukul dia. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya Abu Rafi' telah mukul dia.
Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Rafi, "Malaka walaha ya Abu Rafi?" Ada masalah apa antara engkau dengan istrimu wahai Abu Rafi? Kenapa kau pukul dia? Kata Abu Rafi, tu'dhini ya Rasulullah. Istriku mengganggu aku ya Rasulullah, makanya saya pukul. Faqala Rasulullah SAW berkata kepada istrinya Salma, "Bima adaitihi ya Salma?" Apa gangguan yang kau lakukan terhadap suamimu wahai Salma? Maka Salma cerita, "Ya Rasulullah, ma adaituhu bi syai'." Saya tidak ganggu dia sama sekali. Walakinnahu ahdatha wa huwa yusalli. Namun suatu hari dia salat, dia kentut. Faqultu lahu, maka saya komentar dia sedang salat. "Ya Abu Rafi, inna Rasulullah sallallahu qad amara al-muslimin idza kharaja minhu min ahadihim rih an yatawadda." Saya katakan dia lagi sedang salat sambil kentut, saya bilang, "Wahai Abu Rafi, Rasulullah SAW memerintahkan kaum mukminin kalau salah seorang sedang salat kemudian buang angin, hendaknya berwudu kembali." Faqama fadarabani. Kemudian dia bangun, dia pukul saya. Faja'ala Rasulullah SAW yadhak. Rasulullah SAW tertawa, dikira ada masalah besar, ternyata gara-gara kentut ditegur. Dia tidak mau lagi salat kentut diganggu. Dia tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu apa hukumnya. Buat Rasulullah SAW tertawa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Rafi, innaha lam ta'murka illa bi khair." Wahai Abu Rafi, sungguhnya istrimu tidak mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Masih ada waktu? Baik. Dalam satu hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat ja'at Sahlatun bintu Suhail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita bernama Sahlah bintu Suhail datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ini ara fi wajhi Abi Hudzaifah min dukhuli Salim." Ya, saya melihat suamiku Abu Hudzaifah cemberut tatkala melihat Salim masuk ke rumahku. Salim ini sudah lama tinggal di rumah Abu Hudzaifah bersama istrinya Sahlah. Tetapi lama-lama Salim menjadi dewasa. Tatkala sudah menjadi dewasa, masuk rumah, keluar rumah, suaminya jadi cemburu. Tadinya enggak, tadinya anak kecil, kemudian sudah jadi dewasa, mulailah suaminya cemburu. Setiap Salim masuk ke rumah, ketemu istrinya, cemburu apa namanya? Suaminya Abu Hudzaifah. Maka bagaimana jalan keluarnya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, "Ardi'ihi." Susui si Salim. Sudah besar nih. Qalat, maka wanita ini Sahlah komentar, "Wa kaifa urdi'uhu?" Bagaimana caranya menyusuinya ya Rasulullah? Wa huwa rajulun kabir. Dia sudah besar ya Rasulullah. Bagaimana cara menyusuinya? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW berkata, "Qad alimtu annahu rajulun kabir." Saya sudah tahu dia itu sudah besar ya. Artinya, ya kamu pikir sendiri gimana caranya ya. Diperas terus kasih, bukan langsung maksudnya. Jadi dia tegur, "Ya Nabi, gimana caranya saya nyusui sudah besar?" Saya juga sudah tahu dia sudah besar ya. Nabi tersenyum. Ya artinya kamu mikir gimana caranya gitu. Maksudnya diperas atau diperas nanti baru diberikan kepada Salim. Ini hadis yang sahih sehingga akhirnya menimbulkan khilaf di kalangan istri-istri Nabi. Apakah irda'ul kabir? Apakah kalau seorang yang posisinya seperti Salim tinggal di rumah sudah lama, dirawat, kemudian sudah besar, apakah kalau kita menyusui, beri air susu kepada dia bisa menjadi mahram? Ada khilaf di kalangan para ulama dengan khilaf yang kuat. Hadis yang masyhur kata Nabi SAW, "Ar-radha'ah minal maja'ah." Ya, bahwasanya yang bisa menjadikan mahram tatkala anak tersebut masih kurang dari 2 tahun. Yang dimana dia lapar, kalau dengan minum air susu dia bisa kenyang, itu yang bisa menjadi mahram. Adapun kalau sudah umur belasan tahun, sudah balik ya, minumkan air susu segelas 2 gelas, maka tidak ada pengaruhnya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha berpendapat demikian. Dia mengatakan boleh karena dia yang meriwayatkan hadis ini. Dia pernah menghadapi kasus tersebut sehingga sebagian ulama mengatakan jika ada kasusnya persis seperti Salim yang tinggal lama bersama suatu keluarga dan sudah besar, maka boleh dikasih air susu sang istri agar menjadi mahram. Adapun istri Nabi yang lain selain Aisyah tidak menyetujui pendapat tersebut, bahwasanya hanya boleh menjadi mahram kalau kurang dari 2 tahun. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini aja dulu ya. Nanti habis salat kita lanjutkan lagi atau kita buka tanya jawab, nanti lihat kondisi. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya, sedikit dari pembahasan kita ya tentang senyum dan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis berikutnya tentang senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Allahi alladzi la ilaha illahu in kuntu la a'tamidu bikabidi 'alal ardi minal ju'. Kata Abu Hurairah, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Aku benar-benar pernah bersandar kepada hatiku di atas tanah, yaitu terbaring karena kelaparan. Wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni minal ju'. Aku juga pernah mengikat perutku dengan batu karena kelaparan. Dan demikianlah para sahabat disebut dalam banyak hadis, tatkala mereka kelaparan mereka mengikatkan perut mereka dengan batu. Sebagaimana dalam perang Khandaq ya. Perang Khandaq para sahabat mereka kelaparan, mereka mengingatkan perut mereka dengan batu. Mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi juga ikat perut Nabi dengan apa? Dengan batu. Dalam sebagian riwayat para sahabat mengeluh dan mereka lihat Nabi ternyata ngikat 2 batu, bukan cuma 1 batu ya. Jadi mereka kelaparan. Abu Hurairah pernah menuntut ilmu dan kelaparan sampai pernah terbaring tersungkur karena kelaparan. Bahkan sebagian orang menyangka dia orang gila sehingga mau diruqyah ya karena saking kelaparan, dan dia juga pernah mengikat perut beliau dengan batu karena kelaparan. Dia bercerita, walaqad qa'atu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Satu hari aku kelaparan dan aku pun duduk di satu jalan yang di mana biasanya para sahabat lewat situ. Famarra Abu Bakrin fasa'altu an ayatin min kitabillah. Abu Hurairah lapar nih. Tiba-tiba lewat Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka aku pun bertanya kepada dia tentang tafsir dari satu ayat dalam Al-Qur'an. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Saya cuma basa-basi saja, nanya-nanya supaya diajak makan. Ya, supaya dia membuat aku kenyang. Famarra wa lam yaf'al. Ternyata Abu Bakar cuma jawab terus lewat. Tidak diajak makan. Thumma marra bi Umar, kemudian lewat Umar. Fasa'altu an ayatin min kitabillah. Saya pun tanya lagi, tahukah tafsir ayat ini? Bagaimana tentang ayat ini? Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Saya tidak bertanya kecuali dikasih makan saya. Maunya diundang makan ke rumah. Famarra falam yaf'al. Ternyata setelah jawab lewat saja, tidak diajak. Thumma marra bi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai tanya-tanya. Fatabassama hina ra'ani. Langsung Nabi tersenyum tatkala melihat aku. Nabi tahu Abu Hurairah lagi apa? Kelaparan. Enggak usah pakai tanya-tanya. Dia enggak berani tanya-tanya sama Nabi. Wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Dia tahu apa yang ada dalam jiwaku dan apa yang ada di wajahku. Dia ngerti. Tsumma qala ya Abahir, maka langsung dipanggil. Tidak usah ditanya-tanya, langsung dipanggil. Ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Qultu labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilan wahai Rasulullah. Ilhaq, ayo ikut. Wa madha fatabi'tuhu, Nabi pun berjalan, saya pun ikut dia. Fadakhala fasta'dzana fa'adzina li. Kemudian dia pun masuk. Kemudian Nabi pun minta izin agar Abu Hurairah masuk. Fa'adzina li, kemudian aku pun diizinkan untuk masuk. Fadakhala, kemudian Nabi masuk ke rumahnya. Aku pun ikut masuk. Fawajada labanan fi qadahin. Tiba-tiba Nabi mendapati susu di sebuah cangkir. Faqala min aina hadzal labanu? Rasulullah bertanya kepada istrinya, dari mana susu ini? Qalu ahdahu laka fulan au fulanah. Tadi ada si fulan memberi hadiah susu buatmu. Qala Abahir. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Aku penuhi panggilanmu. Qala ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Pergilah engkau kepada penghuni suffah, panggil mereka seluruhnya ke sini. Kita tahu suffah itu adalah semacam mulhaq, yaitu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Jadi Masjid Nabawi di bagian kiblatnya masjid, di belakangnya dipasang semacam apa? Terpal di atas ya. Orang-orang tinggal di situ, namanya sufah. Jadi sufah bukan dalam masjid, tapi di bagian belakang Masjid apa? Nabawi. Orang-orang miskin semua tinggal di situ. Orang-orang yang musafir tidak menemukan tempat untuk dia bertamu tinggal di situ. Dan Nabi SAW selalu menyuruh para sahabat untuk bersedekah kepada mereka. Sebagian mereka dikasih jatah makan ya satu hari 1 genggam korma. Sampai di antara mereka yang akhirnya ada yang pingsan karena tiap hari makan apa? Korma, perutnya kepanasan ya. Jadi mereka adalah orang-orang miskin.
Maka Nabi berkata, wahai Abu Hurairah, pergilah ke penghuni Sufa. Mereka ratusan orang. Ratusan orang. Panggil mereka semuanya ke sini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa ahlu suffati adiyaful Islam. Ahlu Sufa adalah tamu-tamu Islam. La ya'una ila ahlin wala malin wala ala ahad. Tidak ada yang mengayomi mereka. Ya. Idz atathu shadaqatun ba'atha biha ilaihim. Kalau ada sedekah datang kepada Nabi, maka Nabi kirim sedekah tersebut kepada para ahlu suffah. Walam yatanawal minha syai'an, dan Nabi tidak mengambil sedekah tersebut sedikit pun. Begitu ada sumbangan sedekah, Rasulullah SAW berikan kepada ahlu suffah. Wa idza atat hadiyatun ursila ilaihim. Kalau ada hadiah datang kepada Nabi, Nabi berikan juga kepada mereka. Wa asaba minha wa asyrakahum fiha, maka kalau ada hadiah Rasulullah SAW ambil dari hadiah tersebut, sisanya diberikan kepada ahlu suffah. Karena Rasulullah SAW tidak makan sedekah. Ya, Rasulullah SAW hanya makan apa? Dari hadiah. Fasa'ani dzalika faqultu wa ma hadzal labanu fi ahli suffah. Tatkala Nabi suruh saya panggil ahlu suffah, jumlah mereka ratusan orang, saya jadi kurang senang. Ini susu satu gelas, panggil mereka buat apa? Ya, kata Abu Hurairah, apa manfaat susu ini buat ahlu suffah? Kuntu ahaku ana an usiba min hadzal laban. Saya harusnya yang paling utama minum apa? Susu ini. Jadi bayangkan kelaparan, diajak ke rumah, sudah lihat susu ternyata belum minum, panggil dulu orang lain. Para sanatun kira-kira gimana Abu Hurairah manusia? Ya. Aduh, ini gimana ini? Ya, harusnya saya lebih utama minum. Syarbatan ataqawwa biha, harusnya saya duluan minum. Satu tegukan supaya saya bisa kuat, ya. Fa idza jaa amarani fa kuntu ana u'tihim. Nanti kalau ada perintah saya akan berikan kepada mereka. Akan tapi saya harus taat kepada Rasulullah. Kata Abu Hurairah, "Walam yakun min taatillahi wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buddun." Saya harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Suruh panggil, ya saya panggil. Maka saya pun mendatangi ahlu suffah. Lalu saya panggil mereka. Mereka pun datang. Rame-rame datang kepada rumah Nabi. Mereka minta izin untuk bertemu dengan Nabi. Nabi izinkan mereka. Kemudian mereka pun duduk. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah." Qultu labbaik ya Rasulullah. Aku penuhi panggilan wahai Rasulullah. Khudh fa'atihim. Ambil ni susu, kasih mereka. Qala fa akhadhul qadah. Aku pun mengambil gelas berisi susu tersebut. Faja'altu u'tihi rajula. Saya kasih yang pertama. Fayashrabu hatta yarwa. Dia pun minum sampai dia kenyang. Tsumma yaruddu alayya al-qadah. Kemudian dia kembalikan kepadaku. Fa'atihi rajul. Kemudian saya pun kasih yang kedua. Fayashrabu hatta yarwa, sampai dia minum sampai dia puas, hilang dahaganya. Kemudian dia kembalikan lagi kepadaku gelas. Kemudian saya pergi orang yang ketiga, orang keempat, dan seterusnya saya kasih gelas enggak habis-habis susu tersebut. Hatta intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiyal qaum kulluhum. Sampai akhirnya gelas tadi kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlu suffah semuanya sudah kenyang. Fa akhadha al-qadah fa wada'ahu ala yadihi. Kemudian Rasulullah pun mengambil susu, dia letakkan di tangannya. Fa nadhara ilayya fatabassama. Kemudian dilihat aku dan dia pun tersenyum. Fa qala ya Abahir. Wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah. Aku penuhi panggilan wahai Rasulullah. Baqitu ana wa anta, tinggal kita berdua. Qultu sadaqta, benar wahai Rasulullah. Ini jatah ditunggu dari tadi, coba bayangkan. Ngiler semuanya. Kapan jatah saya? Terakhir tinggal saya dan kamu. Sadaqta ya Rasulullah. Engkau benar wahai Rasulullah. Kata Nabi, uqud fashrab, duduk minum. Faqa'attu, saya pun duduk. Fasharibtu, saya minum. Kemudian Nabi mengulangi lagi, ishrab, minum lagi. Famazala yaqul ishrab, Nabi bilang minum. Kemudian aku minum. Hatta qultu, sampai aku berkata, la walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajri lahu maslakan. Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sudah tidak ada lagi tempat. Sudah penuh. Minum sudah habis. Fa'ataituhul qadah, maka saya pun berikan dia susu. Fahamidallah wa samma wa syaribal fadlah. Kemudian Rasulullah SAW pun memuji Allah, kemudian mengucapkan bismillah, kemudian beliau minum sisa dari susu bekas minumanku, ya. Jadi Rasulullah SAW tersenyum melihat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Ini ada beberapa faedah, kata para ulama, dalil terkadang kita boleh makan atau minum sampai kenyang. Sudah enggak ada jalan lagi.
penuh. Sudah sampai sini, sebentar lagi keluar. Saya pernah makan sama teman-teman orang-orang Arab, ikan banyak sekali, mereka baru mancing, makan. Oh, Franda makan lagi. Sudah ya, akhi, katanya sudah sampai sini, sudah gimana? Ntar lagi sampai sini keluar. Sudah enggak ada tempat. La ajidulahu maslahkan. Saya tidak mendapati saluran lagi buat makanan ini. Sudah penuh semua salurannya. Cadangan kanan kiri semua sudah penuh. Baik, hadirin dan hadirat rahmatullah subhanahu wa taala, ini juga dalil bahwasanya dahulu mereka saling bersahabat sampai gelas diminum berganti-gantian tidak masalah bagi mereka. 1, 2, 10, 30 ganti-gantian, enggak jijik-jijikan. Sekarang lain ceritanya. Kalau dulu mereka enggak ya. Dulu jarang kuman, mungkin jarang apa ya. Sekarang orang banyak berhitungan. Ya. Dan ini menunjukkan senyum Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan perhatian Nabi kepada para sahabatnya, dan menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW makan bersama para sahabatnya, bahkan dia yang terakhir ya minum, dia berikan dahulu kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu, masih banyak hadis-hadis tentang ini, tapi waktunya saya rasa tidak cukup. Mudah-mudahan lain waktu kita sambung sesi yang kedua. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Saya mau tanya Ustadz, di depan rumah kami ada tempat duduk. Di sana sering orang-orang buat ngobrol. Bahkan saat azan mereka masih ngobrol. Suami nyuruh tempat duduk tersebut ditaruh pot biar enggak bisa ada yang duduk. Bagaimana Ustaz? Sedangkan kita harus berhubungan baik dengan tetangga. Saya rasa repot juga ya. Ini kejam kali taruh pot di sini. Kita harus menimbang maslahat dan apa? Mudarat. Ide yang bagus, tapi khawatirnya mudaratnya lebih apa? Besar. Tidak ada salahnya suaminya pas azan panggil mereka. Kenapa harus istrinya yang taruh pot? Dia sendiri yang taruh pot. Kenapa sama istrinya? Mau saya lewat aja tegur, ayo mas sudah azan, ayo sholat. Kenapa malu untuk beramar ma'ruf? Ya. Beramar ma'ruf baik ya, pahalanya besar. Oleh karenanya tidak ada masalahnya suaminya pas di kumandangkan azan lewat. Apa namanya? Ayo mas kita ke masjid mas ya. Bagaimana diajak saja, siapa tahu hati mereka tergerak untuk ke masjid. Dicoba dulu, diajak. Kalau ternyata mereka cuek dan selanjutnya mungkin dipikirkan untuk taruh pot di situ mungkin. Tapi jangan dulu langsung taruh pot ya. Coba diajak dulu ya. Atau diajak misalnya menjelang maghrib, diajak ke rumah ngopi-ngopi, makan-makan begitu maghrib. Ayo kita ke masjid bareng-bareng. Mereka kan nggak enak. Ya. Masa kamu pergi sendiri kemudian mereka tunggu di rumah, kan nggak mungkin. Ya, ayo kita ke masjid. Bikin bagaimana mereka nggak enak akhirnya ke masjid. Ustaz dapat salam dari istri saya, afwan saya fulan ya. Salam balik ya. Alaika waalaikumsalam. Alaika waalaikumsalam. Ustaz, nanti di surga dibolehkan meminta apa saja? Apakah Allah akan memberikan apabila saya masuk? Apabila saya meminta istri saya dari bidadari, istri yang banyak? Pertama minta supaya istrimu jadi bidadari. Sebelum minta dari kalangan bidadari. Kita minta apa saja dikabulkan, ya di surga minta apa saja dikabulkan. Sudah pokoknya masuk dulu ke surga, nanti urusan belakangan. Afwan Ustaz, bagaimana caranya di majelis menulis isi kajian kecepatan sama dengan penyampaian Ustaz ya? Ya saya selalu kalau ngisi memang cepat ya, mohon maaf ya. Itu kekurangan saya. Saya sudah ditegur oleh banyak orang, tapi saya kalau pelan-pelan kadang-kadang lupa, hilang apa namanya. Sampai pernah ada kertas sampai ke saya, Ustaz, tolong 30 km per jam. Saya pernah dapat gitu. Dan kalau udah sampaikan kebiasaan apa? Cepat ya. Makanya antum cari rekamannya, kalau mau nyatat dengar ulang ya, dengar ulang. Kalau antum dengar rekaman, antum bisa kapan nyuruh saya stop, bisa stop, dan lagi stop, ulang lagi, saya bisa ulang lagi. Ustaz, bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan wanita, khususnya wanita non mahram?
Apakah seorang ikhwan harus bersikap cuek dan tidak ngomong sama sekali dengan akhwat ustaz? Saya rasa yang wajar-wajar saja. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis ada para sahabat datang kepada Nabi langsung. Kepada Nabi ke rumahnya, ketuk pintu, ketemu dengan Nabi SAW. Ada juga seorang datang berbicara di hadapan Nabi sementara di hadapan banyak orang. Yang penting tidak ada khalwat, tidak ada berdua-duaan. Kalau di hadapan banyak orang tidak jadi masalah. Dengan tetap menjaga pandangan, tetap bicara yang wajar. Tidak mengapa kita berinteraksi dengan akhwat, tapi dengan cara-cara yang wajar. Kita ngobrol sang akhwat juga demikian, jangan mendayu-dayu tatkala berbicara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayu ya tatkala berbicara, khawatir ada orang yang hatinya berpenyakit akan condong kepada kalian, tetapi ucapkanlah perkataan yang wajar. Ya, seorang laki-laki dan orang akhwat berbicara yang wajar saja, yang ramah biasa, tapi jangan terlalu mendayu-dayu ya. Tidak juga keras, Ustaz, Assalamualaikum, enggak juga. Biasa aja, Ustaz ini ada pertanyaan, bagaimana Ustaz? Tolong dijawab Ustaz, misalnya. Enggak usah yang mendayu-dayu. Jadi masalah terkadang tatkala pertanyaannya, Ustaz, ini gimana Ustaz? Gimana? Ustaz juga laki-laki ya. Ustaz juga laki-laki. Nanti WA Ustaz ada pertanyaan dan sudah jawab, setelah dijawab kemudian dijawab, syukran Ustaz. Cik. Ah, itu. Gambar macam-macam ya. Ustaz juga manusia ya. Ustaz juga manusia itu. Jadi yang wajar-wajar saja tidak jadi masalah. Jangan tidak wajar. Kalau kita sudah mulai terasa terfitnah, ada rasa suka berarti tinggalkan. Itu berarti kita sudah terfitnah. Berarti sudah enggak wajar. Ini istri orang, ini suami orang ya. Kita punya suami, kita punya istri, maka hati-hati. Setan sangat mudah menggoda kita. Oleh karenanya jangan sampai terjerumus dalam khalwat berdua-duaan. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah laki-laki berdua dengan wanita kecuali syaitan menjadi yang ketiga ya. Jangan. Ustaz, apakah boleh minum dan makan sambil berdiri? Ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar pendapat jumhur ulama sebagaimana datang dalam hadis-hadis bahwasanya boleh makan dan minum berdiri, tetapi sunahnya adalah makan dan minum sambil duduk ya. Ali bin Abi Thalib pernah minum berdiri, kemudian mengatakan, ya innan nas yakrahu ba'dhum, sungguhnya orang-orang mereka tidak suka kalau minum sambil berdiri. Sungguhnya saya pernah melihat Nabi minum berdiri sebagaimana kalian melihat saya minum dalam kondisi apa? Berdiri. Oleh karenanya kata Ibnu Hajar yang benar boleh makan dan minum berdiri, tetapi sunnahnya adalah dalam kondisi apa? Duduk. Ustaz ingin bertanya, bagaimana cara membuat istri saya tetap tersenyum ketika suami mau berpoligami? Ada teman saya datang, Ustaz, saya sudah diizinkan poligami. Masa iya? Ya benar. Gimana? Dia bilang, sana poligami. Jadi giginya nggak dibuka. Tapi kemarin subhanallah saya dapat pertanyaan aneh. Ada orang datang, saya setelah pengajian, saya dikejar oleh seorang pemuda di Bekasi. Ustaz, saya ada pertanyaan. Ya, sambil jalan, saya buru-buru. Ustaz, istri saya suruh saya poligami. Oh, masa? Iya, istri saya suruh saya poligami. Masya Allah. Menakjubkan, istrinya suruh saya poligami. Terus kenapa? Saya nggak punya uang Ustaz. Ya sudah, jangan. Ternyata dia nggak punya uang untuk poligami. Tapi istri saya suruh. Ya ente nggak mampu, ente bunuh diri poligami nggak mampu. Nggak usah ya Ustaz. Ya nggak usah. Nanti kalau punya uang baru. Masya Allah. Nggak tahu istrinya suruh itu karena jengkel apa karena sayang. Baik, demikian saja kajian kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada kesempatan kita lanjutkan bahasan kita tentang canda dan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian kedua. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.